Selamat datang di Rimbalaya, tempat yang aman dan damai. Saya pengen Bang Sandi tuh sama teman-teman yang lain ngerasain durian kota kami. Dipimpin oleh mereka yang peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Dan jaminan kesehatan untuk semuanya. Yang pertama, kita mengerjakan ini karena memang kita punya kelompok kerja, kelompok bercerita dengan selera yang selalu sama gitu. Kita pembuat film dan series genre. Jadi kita sama-sama suka nih kalau diceritakan soal kesukaan kita tuh panjang banget sebenarnya ceritanya gitu. Cuman memang karena kita suka banget untuk eksplorasi hal-hal yang aneh yang mungkin punya potensi yang kita juga kita yakin banget sih ada penontonnya sebenarnya gitu. Maka kemudian kita mencoba untuk mengelola cerita ini menjadi sesuatu yang fresh gitu. Meskipun kalau kita bicara secara kebaruan ini bukan baru gitu. Kalau kita bicara soal tema-tema yang ada di dunia gitu. Tapi kalau kita bicara soal Indonesia, ini sesuatu yang baru banget. Ini sesuatu yang fresh banget yang kita juga pengen nunjukin bahwa kita adalah kumpulan pemuda daerah dari Jogja gitu yang punya semangat berkarya membuat sesuatu yang temanya universal tapi kita buat dengan cara yang lokal dan ini jadi sesuatu yang baru banget gitu. Jadi apalagi kemudian kita dikasih ruang untuk mengeksplorasi ceritanya dengan keren. Kita punya materi aktor-aktor yang luar biasa. Ada Nini di sini yang dia memberikan semangat dan dan energinya dia 110% di project ini gitu. Jadi kita benar-benar bisa berkolaborasi dengan baik lah gitu kira-kira. Tapi sebenarnya gini sih, kayak yang Tata sebutin tadi, karena kami punya tim yang suka bikin cerita yang khususnya genre, maka tema genre yang khususnya turunan dari horor ini bernama zombie ini tuh membuat kami tergelitik karena bagaimana membuat cerita ini bisa diterima di Indonesia. Karena kalau kita ngelihat di negara-negara Asia lain, mereka sudah punya miliknya mereka sendiri gitu. Sementara kita belum, yang bisa kita kembangkan di sini. Berarti itu kan harus kita localize, harus kita ambil tema besarnya, lalu kita sentuh dengan kebiasaan masyarakat kita, sehingga nanti kalau penonton menonton itu tuh mereka akan mengenali bahwa ini milik kita sendiri gitu sih. Itu kami ngerasa tertantang di area situ aja sih gitu. Ya itu satu, tapi yang lain lagi kalau kita lihat di luar itu ada film horor gitu. Di sini juga punya. Kalau di luar ada film zombie, maka di sini kita juga bisa meng-create pasarnya mungkin gitu sih. Ada tambahan mungkin dari Agni ini atau dari... Buat aku series Zona Merah ini menurutku hyper lokal banget sih. Dan kita punya pasar gede di situ. Jadi tunggu tanggal mainnya. Fajar mungkin mau cerita sinopsisnya? Sebenarnya ini ceritanya sederhana. Ini cerita tentang kakak beradik. Ada seorang kakak yang bernama Maya yang mempunyai adik bernama Adi yang mereka hidup dalam sebuah kabupaten yang bernama Rimbalaya, terletak di Jawa Tengah gitu, di mana Maya ini bekerja sebagai seorang buruh perempuan yang mempunyai masalahnya sendiri ketika kondisi pabrik yang kemudian dipegang oleh anaknya seorang bupati korup gitu itu sedang bermasalah gitu. Jadi mereka sedang terhimpit oleh keadaan di mana situasinya berantakan. Sementara adiknya dia, si Adi yang punya cita-cita besar untuk pergi ke Jakarta itu tuh jadi terhambat karena setelah keributan yang terjadi antara dia dengan adiknya itu membuat Adi diculik dan dijadikan sebagai seorang pekerja paksa di sebuah hutan untuk pekerjaan ilegal logging yang ternyata dimiliki oleh bupati korup ini gitu. Lalu kemudian ketika konflik demi konflik muncul, ternyata ketika Adi berusaha kabur dari camp itu ada sebuah
kejadian yang menyebabkan salah satu dari pekerja itu keracunan dan menyebabkan dia menjadi mayat hidup gitu, yang kemudian justru menyerang orang-orang ini gitu. Nah, peristiwa kecil yang terjadi di kamp penahanan ini kemudian berkembang sampai ke seluruh kabupaten sehingga semua orang terinfeksi, semua orang saling menyerang, dan Maya dan Adi ini harus berpisah gitu. Lalu kemudian singkat cerita ketika kemudian Maya sedang mencari adiknya, dia akan didampingi oleh seorang wartawan yang kemudian juga punya upaya untuk menyelamatkan mereka semua dari kekacauan itu gitu. Nah, kemudian Adi dan Maya ini saling mencari, dan kemudian akan ada banyak muncul konflik-konflik yang lainnya yang kemudian melibatkan bupatinya, wakil bupati, dan orang-orang yang lain gitu sih mungkin. Dan itu keren-keren banget sih, itu seru banget loh sumpah. Sebagai aktor sangat puas ya ketika ada cerita baru gitu dan merasa tertantang gitu, apalagi kayak series tentang mayat hidup masif 8, dan setelah ketika sampai di setnya gitu mewah sih. Kayak aku baru kali ini syuting yang ekstrasnya tuh sebanyak itu, energinya gede banget, dan waktu syuting juga ngerasa tertantang karena waktu itu lagi puasa gitu, jadi gimana tetap bisa ngasih yang maksimal tapi juga puasa nggak bolong. Oke, kalau misalkan perannya sendiri, dia Maya seorang kakak, dia punya adik namanya Adi gitu, dia seorang buruh gitu ya, dia tulang punggung keluarga. Karena susahnya menjadi tulang punggung keluarga, dia menjadi karakter yang sangat keras untuk adiknya gitu. Dan buat tantangannya sendiri, merasa tertantang buat syuting sama Devano, karena kayak Devano anaknya baik, cuman kayak lagi-lagi aku belum pernah punya pengalaman punya adik gitu ya, terus untuk bisa jadi kakak yang mengayomi itu gak punya gambarannya gitu. Tapi ya let's do it. Kayak aku juga sebenarnya nggak tahu siapa yang aku lakukan, gimana ya jadi kakak yang protektif tapi juga baik, tapi juga menyenangkan untuk adiknya tuh kayak gimana tuh belum ada gambarannya. Kok susah ya pertanyaannya ya? Kalau kamu nanyanya tantangan buat sutradara untuk series seperti ini, tantangannya banyak banget. Mungkin ada 3.444 tantangan yang harus kami hadapi setiap hari di set gitu. Terhitung karena kami ngitungin kan, saya kadang siang Tata, malam saya yang ngitung. Gitu sih. Tantangannya banyak. Saksikan series Zona Merah 8 November hanya di video setiap hari Jumat. Jangan sampai ketinggalan.